Pemirsa, Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Putri Adelia, dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Setelah sempat anjlok drastis selama masa libur sekolah, harga komoditas bahan pokok seperti ayam dan telur ayam di Pasar Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali melonjak pada Selasa pagi. Harga ayam potong yang sempat turun ke angka Rp30.000 per kilogram, kini merangkak naik ke Rp33.000. Meski telah mengalami kenaikan sebesar Rp3.000, namun pedagang memprediksi harga tersebut akan terus naik hingga Rp35.000 per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada komoditas telur ayam. Sempat menyentuh harga Rp25.000 per kilogram saat libur sekolah, kini harganya melonjak menjadi Rp28.000 per kilogram. Para pedagang menduga melambungnya harga ini dipicu kembali oleh berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG seiring dimulainya tahun ajaran baru yang membuat pasokan ke pasar tradisional berkurang. Hari ini untuk ayam ini gimana Pak? Ada kenaikan nggak Pak? Minggu ini naik, iya tadinya seminggu sebelumnya turun drastis 5.000 per ekor per kilo. Dari berapa Pak? Dari 35 sampai 30. Sekarang naik lagi 33. Mungkin minggu ini juga naik lagi kayaknya. Bisa kembali ke 35 lagi. Kenapa tuh Pak? Ada kenaikan ini? Nggak tahu ya. Kata orang-orang sih MBG gitu katanya. MBG, saya ya? Iya. MBG buka lagi, naik lagi semua, termasuk telur juga naik, ayam naik. Mungkin pengaruh MBG juga bisa. Yang tadinya MBG kan anak sekolah itu libur, MBG kan otomatis tutup dia. Turun tuh waktu MBG libur tutup. Turun ya. Turun berapa? Turun 3-4 ribu lah per kilo. Nah sekarang MBG anak sekolah mulai masuk lagi, MBG udah mulai lagi, otomatis harga telurnya naik lagi. Fluktuasi harga yang terlalu tajam membuat para pembeli maupun pedagang kebingungan. Mereka berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk mengendalikan rantai pasok dan menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus memberatkan masyarakat. Jakarta, Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan. Di balik eksotisme panorama alam, terdapat tantangan nyata yang harus ditaklukkan. Salah satu tantangan terbesar di kawasan Indonesia Timur adalah timpangan konektivitas serta tingginya biaya logistik. Fasilitas transportasi darat dan laut untuk mendukung penyelenggaraan event berskala internasional masih belum terintegrasi secara optimal. Di sisi lain, wisatawan maupun atlet masih harus menanggung biaya transportasi udara yang relatif lebih tinggi dibanding wilayah Indonesia bagian barat. Selain infrastruktur, aspek keselamatan juga menjadi kunci dalam pengembangan sport tourism yang berkualitas. Kesiapan layanan medis darurat, standar keselamatan, serta ketersediaan fasilitas olahraga yang memenuhi standar federasi internasional masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah. Tantangan lainnya adalah dukungan pemerintah daerah yang seringkali masih berfokus pada kemeriahan saat event berlangsung. Padahal, pengembangan sport tourism membutuhkan strategi jangka panjang, mulai dari sinergi regulasi, kemudahan perizinan, hingga komitmen anggaran yang berkelanjutan untuk merawat sarana dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Pada akhirnya, sport tourism bukan hanya tentang garis finish sebuah perlombaan atau keindahan matahari terbenam di pesisir timur. Lebih dari itu, sport tourism adalah tentang membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Ketika infrastruktur, layanan medis, dan komitmen pemerintah daerah berjalan beriringan, Indonesia Timur berpeluang besar bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan sport tourism dan pariwisata masa depan Indonesia. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Putri Adelia, sampai jumpa.